Mandi janabah atau mandi junub adalah salah satu pokok dalam praktik bersuci. Mandi junub dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Maka dari itu, sah atau tidaknya mandi junub seseorang akan menentukan sahnya ibadah lainnya. Lalu, apa saja yang membuat mandi junub tidak sah? Tidak membaca niat. Membaca niat sebelum mandi junub termasuk hal penting. Inilah yang membedakan mandi junub dengan mandi biasa. Adapun niat mandi wajib bisa dilakukan dalam hati. Namun apabila mampu melafazkan secara lisan, hal ini lebih utama. Contoh lafaz niat mandi junub. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah. Fardu karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali diseramkan ke tubuh. Tidak dilakukan dengan benar. Mandi junub bisa saja tidak sah apabila tidak dilakukan dengan cara yang benar. Mungkin saja ada poin-poin tata cara mandi junub yang tidak sesuai. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Pertama, membaca niat membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosoknya dengan tangan kiri. Keempat, mengulangi mencuci tangan. Lalu yang kelima, ambil wudhu seperti biasa. Keenam, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasuh ke air. Ketujuh, membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air sehingga seluruh permukaan kulit basah. Dan yang terakhir, basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dimulai dari bagian kanan lebih dulu, lalu bagian kiri. Tidak menggunakan air bersih. Air yang digunakan untuk mensucikan diri saat mandi wajib haruslah air yang bersih. Air yang terbebas dari kotoran dedaunan misalnya. Oleh karena itu, mandi wajib tidak sah apabila air yang digunakan keruh atau tidak bersih. Menggunakan air bersih ketika hendak mandi junub dikecualikan apabila dalam kondisi sulit mendapatkan air. Sulitnya menemukan air yang sama halnya berlakunya hukum tayamum. Ada bagian tubuh yang masih kering. Menghilangkan hadas besar dengan mandi junub harus membasahi seluruh anggota tubuh. Kewajiban ini berlaku pada bagian tubuh yang tersembunyi, termasuk juga lubang hidung dan mulut. Ini bisa dilakukan dengan berkumur atau menghisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya, beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian, beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian, beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu, beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rambut tidak terurai. Tidak menguraikan rambut dapat menyebabkan mandi wajib tidak sah. Jika rambut seseorang dikuncir atau disanggul, baik laki-laki atau perempuan, sekiranya dibuka, karena bisa saja menyebabkan air tak bisa menembus sanggul rambut. Bulu-bulu dalam lubang hidung tidak wajib dibasuh karena dianggap batin, tidak tampak atau zahir. Tapi kalau bulu-bulu di dalam hidung itu bernajis, juga wajib dibasuh. Masih terdapat kotoran dalam kuku. Mandi wajib mewajibkan air menyentuh seluruh anggota tubuh. Kotoran yang ada dalam kuku bisa saja menghalangi air sampai pada bagian bawah kuku. Maka dari itu, sebelum melakukan mandi wajib, agar membersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku
dalam kondisi kuku yang mengenakan kuteks. Kuteks harus dibersihkan tuntas terlebih dahulu, kecuali pewarna kuku alaminya itu henna. Tidak menutup aurat. Menutup aurat ketika mandi wajib termasuk hal yang penting untuk diperhatikan. Hal yang dapat membatalkan mandi wajib seorang bisa saja ketika tidak menutup aurat. Sebagaimana ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban menutup aurat dari orang lain juga berlaku ketika mandi junub. Orang yang bisa saja tidak menjaga aurat ketika mandi apabila dilakukan di tepi sungai atau di tempat umum lainnya. Memiliki tato. Tato termasuk hal yang bisa membatalkan mandi junub, sebab tato terbuat dari tinta yang masuk ke kulit dan tak bisa ditembus air wudhu, sehingga membuat mandi wajib tidak sah ataupun batal. Rasulullah sangat tidak menyukai orang yang minta ditato. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun terdapat kondisi khusus, misalnya bagi orang yang bertaubat dan belum mampu menghapus tatonya, diberikan keringanan. Nah, sahabat beriman, itulah sebab-sebab yang bisa saja membatalkan mandi wajib seseorang. Adapun sebab-sebab yang mengharuskan untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, usai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersuci. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wallahu a'lam bishawab.